Kata Nabi dalam hadisnya, janganlah kalian menyebut Ramadan, karena Ramadan itu nama sifat Allah atau namanya Allah. Ada fatwa meninggalkan puasa itu karena pekerja bangunan, kuli bangunan. Bagaimana hukumnya orang yang kuli bangunan tapi tidak puasa dia? Sekalipun dia berpuasa selama 1 tahun itu tidak ada gunanya. Tidak bisa dia gunakan untuk mengganti puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama 1 hari di bulan suci Ramadan. Kata para ulama begini, orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur, tidak sakit, tidak musafir, maka dia harus mengganti puasanya, wajib bayar fidyah. Kalau yang sedang hamil ini dia mau berpuasa, kalau cuma membahayakan diri dia saja, maka dia tidak usah berpuasa. Tapi kalau cuma diri dia saja yang dia membahayakan, maka dia harus mengganti puasa dia. Mengganti puasa dia. Tidak perlu fidyah. Tapi kalau khawatir akan diri dia dan khawatir akan janinnya, maka dia harus mengganti puasanya sekaligus bayar fidyah. Dalam aspek hukum dulu kita lihat. Bapak ibu sakit gigi, kira-kira sakit enggak tuh? Sakit gigi sakit enggak? Sakit. Boleh enggak untuk tidak berpuasa? Pemahamannya begini, tidak sempurna puasa seseorang atau tidak diterima puasa seseorang kalau dia tidak bayar zakat fitrah. Orang yang puasa, orang yang bayar zakat, tidak sholat dia, tidak Allah terima dua-dua pahala puasa dan zakatnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu tentang hadis-hadis yang lemah ataupun palsu seputar Ramadan. Sekarang kita masuk hadis selanjutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan di hari ini bisa kita selesaikan. Kata Nabi pada hadis selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin lam yaqdihi wa in samad dahr kullah. Orang yang sengaja tidak berpuasa pada 1 hari di bulan Ramadan, padahal ia bukan orang yang diberikan keringanan, ia tidak akan dapat mengganti puasanya meski berpuasa terus-menerus. Ada hadis yang tersebar di kalangan masyarakat oleh sebagian golongan dan kelompok, meskipun hadis ini tidak terlalu masyhur, tapi di sebagian kelompok ini masyhur. Ada orang-orang yang bilang, kau puasa? Tak bisa kau kalau sengaja, kecuali sakit. Kalau kau sakit, kalau kau safar baru boleh tidak berpuasa. Loh, ini kau ente nggak berpuasa, sengaja lagi tak berpuasa, ente tidak akan bisa berpuasa, tidak akan sah penggantian puasa yang kau lakukan selama 1 tahun, katanya. Jadi 1 tahun kemudian itu kita nggak bisa mengganti puasa. Bahkan ada yang mengatakan bahkan kullud dahr, setiap masa ente nggak bisa mengganti puasa. Jadi seolah-olah Allah ini tidak punya lagi keringanan, tidak ada lagi keringanan bagi mereka. Tidak ada pintu taubat bagi mereka. Ini bertolak belakang dengan konsepnya Allah. Orang yang berdosa itu diperintahkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Sampai dikatakan oleh Allah, bertaubatlah. Jadi kalau orang syirik, ini ada kekeliruan Bapak Ibu ya. Orang syirik itu kan dalam Al-Quran dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Ingat ayat ini itu belum selesai. Kalau orang yang melakukan dosa syirik ini bertaubat dia sebelum ajal menjemput, Allah terima taubatnya. Lah apa bedanya dengan orang yang berdosa yang lain? Nah, ini perbedaannya. Kalau orang yang berdosa yang lain ini
Misal dosa mencuri tidak berpengaruh pada amal ibadah sebelumnya. Hari ini dia mencuri, maka dosa dia untuk hari ini. Kalau puasa dia, sholat dia, itu lain cerita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Dan ini masih bisa diampuni. Kalaupun dia mati, belum bertobat dia dari dosa mencurinya ini, tetap masuk dalam pertimbangan. Ini perbedaannya dengan syirik. Kalau syirik itu, dibuatnya syirik itu, kalau dia tidak bertobat, mati kafir dia. Kalau tak bertobat dia, kekal dia dalam neraka. Itu bedanya. Bertobat dia Allah terima. Tapi kalau cuma mencuri saja, tak bertobat dia tetap dapat pertimbangan. At-tawazunnya tetap ada, mizannya tetap ada. Dibaik, oh ternyata amal solehnya lebih banyak daripada mencuri. Yang mencuri cuma sekali, amal solehnya ada. Itu masih dipertimbangkan. Ini sebagian kalangan sama memahami dengan hadis ini. Kata mereka, orang yang tidak berpuasa, karena memang posisinya orang yang tidak berpuasa itu dianggap syirik. Man shoma, barang siapa yang berpuasa saja berharap untuk dipuji orang, itu dah syirik kata dia. Apalagi kalau tidak berpuasa kata dia. Itu dah kufurnya kepada Allah, dah keterlaluan. Nah, ini dalil mereka. Sehingga mereka katakan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin lam yaqdihi in shama ad-dahr kullah. Sekalipun dia berpuasa selama 1 tahun itu tidak ada gunanya. Tidak bisa dia gunakan untuk mengganti puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama 1 hari di bulan suci Ramadan. Hadis ini bertolak belakang. Yang pertama dari konsep Tuhan, bertolak belakang daripada rahmatnya Allah, bertolak belakang daripada sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW, bertolak belakang dari kelebihan yang Allah berikan. Sehingga oleh para ulama dikatakan hadis ini bermasalah. Nah, ini ingat baik-baik. Kalau ada nanti yang bilang, oh sengaja aku tinggalkan puasa, takkan Allah terima puasa kamu semuanya. Itu salah juga. Maka kata hadis ini oleh Imam Al-Bukhari itu didhaifkan. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim bukan berarti tidak ada hadis dhaifnya. Bukan berarti tidak ada. Tapi tak banyak dibandingkan dengan ulama hadis yang lain. Makanya derajat Imam Bukhari dan Muslim itu di atas. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau sudah disahihkan sama Bukhari dan Muslim, rata-rata hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh ulama hadis yang lain pernah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang tadinya lemah bisa jadi hasan. Jadi ulama hadis itu penguat. Jadi ada ulama-ulama masyhur. Misal contoh, Bang Didi orang yang sangat terpercaya, Bang Royan orangnya kurang terpercaya sedikit karena ada bohongnya sedikit. Misal meriwayatkan hadislah Bang Royan ini. Kemudian hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Bukhari, yang seharusnya derajat hadis itu dhaif diriwayatkan oleh Bang Royan tadi kalau dia sendirian. Tapi karena ada Bang Didi yang meriwayatkan orang yang derajatnya kesahihannya diakui, maka hadisnya Bang Royan yang lemah tadi dianggap hasan, boleh dipegang, boleh dijadikan alasan. Itu kelebatannya Pak ulama. Nah, ulama hadis, Imam Al-Bukhari melemahkan hadis yang tadi. Kata ulama Syekh Al-Iraqi, itu bertolak belakang dari sifatnya Allah. Wong sifatnya Allah pemaaf dan pemurah. Kalau dia bertobat pasti Allah terima. Itu satu. Yang kedua, mau sengaja atau tidak sengaja puasa yang ditinggalkan, memang di dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak disampaikan orang yang meninggalkan puasa di situ membayar fidyah, kemudian mengulang atau mengganti, hanya bagi orang yang sakit dan musafir. Memang begitu dalam Al-Quran. Tetapi kata para ulama, memahaminya bukan itu, meninggalkan puasanya. Nah, ini konsepnya dua pemahamannya.
Pertama yang dipahami oleh para ulama, meninggalkan puasanya. Ini poin penting, intisari daripada ayat itu. Tapi sebagian lagi tidak begitu cara memahaminya. Ada ulama tafsir yang memahami, ada yang sengaja meninggalkan puasa tanpa ada sebab, memang tak masuk dalam kategori itu, kata dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Ini kita urut Bapak Ibu. Kata para ulama begini, orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur, tidak sakit, tidak musafir, maka dia harus mengganti puasanya, wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Jadi dua-duanya kena. Dan paling ekstrim lagi, itu yang dikatakan tadi, tidak bisa mengganti puasanya karena dosanya itu besar, sengaja. Sementara orang yang uzur, meninggalkan puasa itu dengan ada uzur yang syar'i, sakit dia cukup mengganti. Kalau dia cuma sakit saja, dia ada urutannya. Kalau orang ini sakit di bulan Ramadan, dia ada urutannya. Apa urutannya? Mengganti puasa dia. Tapi kalau tak mampu juga dia mengganti puasanya, baru dia fidyah. Ini urutan, harus disesuaikan urutannya. Sama bagi musafir juga begitu. Kalau bagi musafir yang paling ditekankan oleh para ulama bukan fidyah, tapi mengganti puasa dia. Justru sebagian ulama dikatakan bagi musafir tak boleh dia tak boleh dia membayar fidyah, tak boleh. Nah, coba bayangkan. Sama istilahnya dengan ibu yang menyusui. Ibu yang sedang hamil, lah dulu. Kalau yang sedang hamil ini dia mau berpuasa. Kalau cuma membahayakan diri dia saja, maka dia tidak usah berpuasa. Tapi kalau cuma diri dia saja yang dia membahayakan, maka dia harus mengganti puasa dia. Mengganti puasa dia. Tidak perlu fidyah. Tapi kalau khawatir akan diri dia dan khawatir akan janinnya, maka dia harus mengganti puasanya sekaligus bayar fidyah. Begitu dia. Itu madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Tapi tak berlaku dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal dan madhab Imam Abu Hanifah. Ini penting Pak, fikih Ramadan ini penting. Karena mesti banyak yang salah nih Pak. Banyak banget yang salah itu. Karena Ramadan kemarin tuh hampir tiap hari pertanyaannya hampir sama. Orangnya yang berbeda memang. Karena memang itu selalu ditanyakan. Kalau madhab Imam Abu Hanifah tidak, pilih salah satu. Ini keringanan, pilih salah satu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Maka kata para ulama, yang sengaja meninggalkan puasa berarti dia kufur. Karena tidak ada uzur sama sekali. Contoh orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang memang tidak ada niat puasa sama sekali Pak. Tidak ada niat puasa sama sekali dia. Dalam mazhab Syafi'i orang seperti ini masuk dalam kategori memang meninggalkan puasa, harus mengkodok puasanya, mengganti puasanya, wajib bayar fidyah. Dua sekaligus. Yang sengaja meninggalkan puasa. Sekarang ini Bapak Ibu, ada fatwa meninggalkan puasa itu karena pekerja bangunan, kuli bangunan. Bagaimana hukumnya orang yang kuli bangunan tapi tidak puasa dia? Ini tidak bisa dibahas langsung, hukumnya tak bisa. Harus dicarikan solusi. Ditinjau dari berbagai macam aspek. Satu, bisa ndak dia memindahkan pekerjaan yang siang hari ini di malam hari? Satu. Kalau bisa dipindahkan di malam hari, ini kajiannya etik. Kajiannya etika dulu. Kalau di malam hari dia bisa kerjakan pindahkan, maka siang hari dia berpuasa. Malam dia kemudian bertukang. Tapi kalau tak bisa lagi dia memindahkan, maka pakai solusi yang kedua, bekerjalah setengah hari. Dari pagi sampai siang atau dari siang sampai berbuka. Kan begitu. Ini solusi Pak. Yang ketiga, semua dicarikan alternatifnya. Yang ketiga, atau selama 1 bulan itu tidak usah kerja dulu. Kan gitu. Selama 1 bulan tidak usah kerja. Kerja bangunan. Kalau khawatir tidak menyebabkan kita tidak berpuasa.
Tapi kemudian yang keempat, ini poin yang keempat. Jika solusi ini sudah disampaikan, alternatif ini sudah disampaikan, tapi tidak menemukan titik, tetap harus bekerja di siang hari, dari pagi sampai sore, kan begitu. Sementara orang nuntut harus selesai di bulan Ramadan atau sebelum, bahasa lainnya kejar target. Dalam perkara etik tak bisa ditinjau, maka ditinjaulah dalam perkara hukum. Nah, dalam perkara hukum, jika berkaitan dengan kehidupan, misal tak bekerja dia hari ini, tak makan anak istri dia, maka dia harus bekerja. Toh dalam bekerja ini ternyata dia tak sanggup berpuasa, maka ada sebagian ulama membolehkan dia tidak berpuasa. Bukan membolehkan, kalau dia batalkan puasa dia, maka kenalah dia untuk mengqadha puasanya di setelah Ramadan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini untuk khusus yang kuli bangunan. Kalau driver bagaimana pusat? Ada yang driver pergi. Nah, ini kan musafir. Kalau driver ini enak, musafir. Cuman menggantinya yang tak enak. 30 hari. Kalau dia keluar setiap hari 30, berarti 30 kali dia harus mengganti. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, kembali kepada hadis tadi, kata para ulama, hadis ini bertolak belakang dengan sifat Allah. Sifat Allah itu pemaaf, sifat Allah itu pengampun. Artinya orang yang sengaja meninggalkan sholat, kata ulama, meninggalkan puasa, kata ulama tafsir memang berbeda. Berbeda dengan dua yang tadi, musafir dan yang sakit tadi. Kalau dia sengaja, kata madhab Imam Syafi'i, wajib dia mengqadha puasanya, wajib dia bayar fidyahnya, dua-duanya. Tapi dalam madhab Imam Abu Hanifah terjadi lagi keringanan. Tapi kata Imam Abu Hanifah sebaiknya dua-duanya. Sebaiknya dua-duanya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka merujuk kepada pemahaman inilah kemudian ada yang mengatakan merujuk kepada hadis ini. Jadi penguatnya hadis ini. Yang sengaja meninggalkan puasa maka tidak Allah terima sekalipun dia berpuasa selama 1 tahun. Atau dia ganti terus menerus setiap tahunnya, tidak akan Allah terima puasanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hizam, Al-Muhallal, Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhidnya itu juga mengatakan bahwa hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Nah, namun memang sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini. Seperti Abu Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Al-Illal. Juga ada yang menghasankan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Kemudian dalam kitab Al-Hidayah, dalam kitab Hidayatul Ruh, dan kemudian Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai ada tidaknya qadha bagi orang yang sengaja tidak berpuasa. Nah, yang tadi kita sampaikan. Yang benar, wal ilmu indallah. Kebenaran itu sebenarnya adalah milik Allah. Penjelasan Lajnah Daimah lil Buhus, Komisi Fatwa Saudi Arabia, yang menyatakan bahwa seseorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, ia harus bertaubat kepada Allah dan mengganti puasanya yang telah ditinggalkannya. Lajnah Daimah Saudi Arabia. Dar Ifta Mesir mengatakan, kalau dari ulama Mesir mengatakan, dalam fatwanya ulama Mesir, orang yang sengaja meninggalkan puasanya tanpa uzur syar'i, maka dia harus bertaubat juga. Dan dibenarkan mengganti puasanya, wajib mengganti puasanya, wajib bayar fidyahnya. Nah, itu penting. Ini penting untuk dipahami Pak, karena banyak yang meninggalkan puasa sengaja itu banyak. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu kan tengok, nampak tuh. Kau tak puasa? Tak kuat aku puasa. Cuman begitu aja alasannya, tak kuat aku puasa. Ya Allah, badan kekar, puasa tak kuat. Kalau aku tak makan perutku sakit gitu.
Tapi Bapak Ibu, ini saya mau kasih tahu nih. Ini clue, bukan clue sebenarnya, penyakit. Jadi dalam aspek hukum dulu kita lihat. Bapak Ibu sakit gigi. Kira-kira sakit enggak tuh? Sakit gigi sakit enggak? Sakit. Boleh enggak untuk tidak berpuasa? Enggak, aku enggak mau puasa lah. Aku kan sakit. Boleh enggak? Secara hukum boleh. Secara hukum. Tapi kata para ulama, lo puasa penyakit seperti ini. Tapi kalau dalam hukum boleh enggak? Bapak Ibu sakit kepala. Sakit banget kepala nih. Sebenarnya dengan istirahat cukup. Tapi karena sakit kepala ada clue-nya. Apa clue-nya? Sakit. Boleh enggak Bapak Ibu untuk tidak berpuasa? Secara hukum boleh. Tapi kan penyakitnya cuma itu. Penyakitnya cuma sakit kepala. Ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang tidak beriman. Oleh orang-orang, nah inilah Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam dunia perfikihan, jadi kadang-kadang orang fikih itu bisa lurus, bisa bengkok. Yang berbahayanya itu kalau sekali bengkok beneran tuh Bapak Ibu, serius. Jadi karena dia tahu jalur fikihnya, ya dia selewengkan itu. Bedanya dengan orang tasawuf, bedanya dengan orang syariat itu, dia tidak bisa begitu. Dia tengok tolak ukurnya. Kalau dia bukan fikih ya, bukan orang fikih, dia akan konsisten itu. Wah, nanti kalau tinggal cuma sakit kepala sebentar, masa sayang sekali karena ini tinggal, tetap dia puasa. Kata orang fikih bodoh amat ya. Namanya aja kita orang sakit ya udah nggak usah puasa kan. Meskipun cuma sakit gigi, sakit mata, sakit kepala. Karena ada clue-nya sakit. Sama Pak musafir. Keluar dari perbatasan puasa enggak? Harus puasa enggak? Kalau cuma jaraknya dari Pekanbaru ke sore, cuma 2 jam. Pakai motor, itu pun mobil pakai AC. Udah mobil pakai AC, nyaman duduk. Pertanyaannya, ini musafir. Clue-nya, boleh enggak dia buka puasa? Boleh, secara hukum. Jarak cuma 2 jam. Dari Pekanbaru ke Batam atau ke Malaysia lah, 45 menit. Pakai pesawat. Tapi secara jarak sudah sampai kan? Secara cuma 45 menit. Boleh enggak kita untuk tidak berpuasa? Secara hukum boleh. Pertanyaannya, yang mau 45 menit naik pesawat tinggal tidur sama kayak tidur di rumah kan? Selesai. Ya ini kan musafir. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Cuma dari teman-teman salafi Bapak Ibu, ini tidak ada kaitannya salafi wahabi Pak. Tapi dari teman-teman salafi, yang namanya musafir itu keringanan yang Allah berikan. Yang namanya sakit, keringanan yang Allah berikan. Bagi mereka yang sakit dan musafir, ambil. Kalau tidak mau puasa tidak ada masalah. Justru dianggap itu sunnah. Kenapa? Karena mengambil sunnahnya atau rukhsah yang diberikan. Tapi jangan cari-cari alasan. Aduh, tak kuat puasa nih, tak kuat. Aku ke sore aja lah dulu. Begini ke sore. Sampai tengah jalan, baru sampai Kerinci, baru alah, batal puasanya. Habis itu, tak jadilah ke sore, baliklah ke Pekanbaru balik. Ini namanya mengada-ngada, memain-mainkan hukum. Nah, yang memain-mainkan hukum begini, kalau sengaja dia mempermainkan hukum seperti ini, justru dosanya dosa besar. Itu yang berbahaya itu di situ. Yang ditakutkan itu yang seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ada Pak, jangan salah ada. Kata kawan saya gini, Wan, kan ini bulan Ramadan, Wan. Ini waktu kami zaman di Jogja dulu. Memang waktu itu celat-celat lah Pak, celat-celat betul lah. Kata dia gini, Wan, oi, sebenarnya. Ini kan kita bulan suci Ramadan nih. Ya bulan suci Ramadan. Kenapa anda? Kita nggak usah puasa aja yuk. Gimana caranya? Gitu kata kawan saya. Gimana caranya? Kita keluar perbatasan. Keluarlah kita ke perbatasan Pak. Betul nggak puasa dia? Sampai di Magelang, balik Pak. Sampai di Magelang, balik kami putar balik. Perbatasan kan kelihatan. Jadi perbatasan itu Bapak Ibu, ya Allah jaraknya nggak sampai 45 menit Bapak Ibu. Nggak sampai 45 menit. Maka keluar dia. Setelah keluar dibukanya puasa. Habis itu masuk dia balik ke Jogja. Astagfirullahaladzim. Ini kacau nih Pak. Dosanya berbahaya ini. Sengaja mempermainkan. Artinya dia mencari alasan untuk sengaja tidak berpuasa. Meskipun dalam perkara ini ulama berbeda pendapat. Jadi ini persoalan fikih, bukan persoalan etik. Kalau persoalan etik tidak masuk tuh Pak. Masa jarak tempuh cuma 45 menit kita membatalkan puasa?
45 menit cuman. Kecuali dalam pesawat itu dia mabuk, muntah-muntah dia, jadi sakit daging sakit-sakitan dia. Nah, itu persoalan. Sama dengan orang yang sakit kepala. Cuman sakit kepala, cuman sakit gigi, masih bisa istirahat. Cuman demam sedikit, masih bisa istirahat. Maka sebenarnya secara etik masih bisa bertahan dan dia baik untuk mempertahankan puasanya. Cuma kalau dikaji dalam urusan fikih, ya mohon maaf, boleh saja dia tidak berpuasa karena ada udzur tadi, sakit. Maka kata para ulama, konteks pemahamannya dua dalam ayat itu. Satu, meninggalkan puasa. Yang kedua, meninggalkan puasa dengan udzur. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan para ulama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, kita rujukkan saja kepada mazhab Imam Syafi'i. Wajib dia bertobat dulu, suruh dia tobat dulu. Tobat. Setelah bertobat wajib dia qada, wajib dia ganti. Yang kedua wajib dia bayar fidyah. Kenapa? Dia tak sama dengan orang yang uzur. Masa sama dengan orang yang beruzur? Orang yang beruzur itu, orang yang ada uzurnya, itu justru mereka dipilih, harus urut, ganti puasa, kemudian baru fidyah. Nah itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan hadis ini memiliki 3 tingkatan yang tadi sudah kita sampaikan. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan, ada yang kemudian menghasankan. Diambil oleh Lajnah Daimah Komisi Fatwa Saudi Arabia bahwa bahwa orang tersebut berdosa, harus bertaubat, yang kemudian yang kedua baru dia harus mengganti kodoknya. Dalam Dar Iftah Mesir, maka semuanya, satu dia harus bertobat, yang kedua harus kodok, yang ketiga wajib bayar fidyah. Biar terasa dia Pak, biar terasa dia, jadi semuanya dapat. Baik, itu hadis yang selanjutnya. Nah, ada hadis selanjutnya, ada. Baik, la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala, walakin qulu syahr Ramadan. Nah, ini meskipun tidak masyhur nih, tidak terlalu masyhur, tapi kita sampaikan. Kata Nabi dalam hadisnya, janganlah kalian menyebut Ramadan, karena Ramadan itu nama sifat Allah atau namanya Allah. Sehingga yang harus kalian sebut syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Oh, ini kalau sebagian orang-orang yang di daerah mana namanya itu? India, itu agak kental sedikit. Nah, apa kata mereka? Enggak, la taqul Ramadan, lays taqul Ramadan, qul syahr Ramadan, syahr Ramadan. Nah, ini sekedar penyampaian, karena memang sebagian ulama mengatakan Ramadan itu merujuk kepada hadis tadi itu. Kata para ulama, itu nama Allah. Kalau kita cuma bilang begitu itu tidak sopan, kurang etika. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Jangan menyebut dengan Ramadan, karena ini adalah salah satu daripada nama Allah. Namun sebutlah dengan sebutan bulan Ramadan. Ulama berbeda pendapat. Satu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab sunannya, dalam sunannya. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Kemudian Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Ad-Du'afa. Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Mawdu'atnya mengatakan hadis ini palsu. Ini Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Ibnu Al-Jauzi ini Bapak Ibu bukan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, berbeda. Dia ada dua, ada Ibnul Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Nah, itu beda-beda orang itu. Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu lebih condong pada tazkiyatun nufus. Ibnul Jauzi termasuk salah satu pakar hadis. Nah, jadi ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini palsu. Namun yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam An-Nuqat 'alal Mawdu'at, bahwa hadis ini dhaif, bukan palsu. Kata Imam As-Suyuti, itu hadis bukan palsu tapi dhaif. Kalau dhaif berarti memang bisa dikatakan itu pernah datang dari Nabi, masih ada sandarannya. Tapi kalau palsu sudah buat-buat itu, kalau palsu sudah dibuat-buat. Nah,
Kemudian hadis ini juga didhaifkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa, An-Nawawi fil Azkar, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan Imam dan Albani dalam kitabnya Silsilah Ad-Dha'ifah. Yang benar adalah boleh mengatakan Ramadan saja sebagaimana pendapat jumhur ulama, karena banyak hadis yang menyebutkan Ramadan tanpa syahrul Ramadan. Artinya hadis ini punya dua derajat, dua tingkatan. Satu lemah, yang kedua palsu. Hukum, derajat hukumnya ada dua. Satu lemah, satu palsu. Tetapi Bapak Ibu, kita ikut yang jumhur ulama. Jumhur ulama. Apa itu? Jumhur ulama mengatakan tidak mengapa kita cuma panggil Ramadan saja. Maksudnya bagaimana Ustaz? Dalam ucapan hari-hari kita sampaikan Ramadan. Nah, kayak saya sekarang saya sampaikan Ramadan, itu tak ada masalah. Tidak perlu harus menambah syahrul Ramadan. Enggak perlu menambah syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Misal saya kata, besok Ramadan kita mau kemana ya? Nah, itu. Enggak boleh bilang Ramadan kata hadis tadi. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama bilang tidak mengapa. Tidak perlu menambah bulan suci Ramadan. Dan ini hanya sebatas, kenapa ada yang melarang ihtiraman, menghormati nama Allah. Menghormati nama Allah, mentaati nama Allah. Tapi itu dibantah oleh para ulama, tidak mengapa. Kata Imam Az-Zahabi, tidak ada masalah itu. Itu hanya sebentar nama saja. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis selanjutnya. Inna syahra Ramadan muta'allaq bainas sama'i wal ard la yarfa illa bi zakatil fitr. Ini masyhur. Apa kata para ulama dai-dai kita? Bulan Ramadan itu bergantung di antara langit dan bumi, di tengah-tengah dia. Yang bisa mengangkat dia sampai ke atas Ramadan ini, atau puasa Ramadan ini, atau pahalanya ini, hanyalah zakat fitrah. Pemahamannya begini, tidak sempurna puasa seseorang atau tidak diterima puasa seseorang kalau dia tidak bayar zakat fitrah. Sekarang kita urut dulu. Zakat fitrah. Kita mulai dari zakat fitrah. Bu, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini Bapak Ibu wajib. Kalau dia tak mampu, Pak Ustaz, tak mampu itu untuk zakat fitrah ya, tak mampu itu ada standarnya. Bagaimana standarnya? Kalau hari ini tak mampu makan dia cuma dikasih orang saja makan di hari ini sampai malam hari. Dan jumlah makanan yang dikasih hanya cukup untuk mereka, maka dia tak wajib zakat fitrah. Tapi miskin dia, tak mampu dia, dikasih orang makan hari ini. Tapi makanan yang dikasih, atau datang orang antar beras 10 kilo ke dia hari ini, sementara besok mau lebaran, malam ini juga wajib dia bayar fitrah. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jadi standarnya apa Pak Ustaz? Makan hari ini dan malam. Makan berbuka puasa dia. Itu standarnya. Kalau makan berbuka puasanya dibagi oleh orang dan cukup untuk dia dan keluarga, maka dia tak wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia dikasih orang satu hari sebelum lebaran, dapat dia beras 10 kilo atau 5 kilo, cukup untuk dia makan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Setidaknya 1 kilo yang dia keluarkan diberikan kepada orang lain. Wajib. Ini standar zakat fitrah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi jangan salah Bapak Ibu, miskin kali tetap wajib bayar zakat fitrah jika kondisi dia sangat memungkinkan. Dia faktor sebenarnya begini. Ada fakir, ada miskin. Ada yang fakir miskin. Nah, yang berhak itu sebenarnya itu tidak zakat itu ya fakir miskin itu. Uang makannya bergantung. Itu namanya fakir. Kalau hari-hari ini tidak ada fakir. Orang sekarang tidak ada fakir. Apalagi fakir miskin. Fakir saja tak ada, apalagi fakir miskin itu tidak ada.
sekarang yang ada miskin. Miskin. Kenapa? Masih punya pendapatan. Meskipun pendapatannya per bulan cuma 500.000, tapi masih ada pendapatan. Yang tidak, yang disebut dengan fakir miskin itu, pendapatan tak ada, makan tak bisa. Jangankan 500.000, pendapatan tak ada, pekerjaan tak ada, kemudian makan pun susah. Itu fakir miskin. Ada yang begitu Pak Ustaz? Iya, tapi masih ada keluarganya. Iya, masih ada yang menanggung. Ada basnasnya. Makanya dikatakan sekarang itu tidak ada fakir miskin. Dia tak punya rumah, ngontrak, tak punya apapun, segala macam tak punya. Cuman baju yang di badan dan beberapa helai yang lain, luntang-lantung sana sini. Nah, itu yang disebut dengan fakir miskin. Tapi sekarang tak ada. Semuanya miskin. Indonesia ini tidak ada fakir miskin, yang ada miskin saja. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masih banyak orang miskin. Itu pun masih banyak orang miskin yang sombong. Jadi di Indonesia ini banyak orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong pula lagi. Nah, itu yang paling banyak juga di Indonesia. Nah, kembali kepada poin tadi. Nah, apa permasalahan dengan hadis ini? Kenapa kok dimulai dengan zakat fitrah? Harus kita urut. Kenapa? Karena zakat fitrah ini bergantung pada kemampuan juga. Artinya, kalau ada orang yang sangat tidak mampu membayar zakat, apa mungkin puasa dia tidak diterima oleh Allah? Kan begitu. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, ada orang itu bertolak belakang daripada konsep yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran itu, khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim bih. Itu diartikan sebagai sedekah. Sedekah itu ada dua. Sedekah wajib, sedekah sunnah. Kenapa kok kalimat yang digunakan dengan sedekah, dimaksudkan dengan sedekah? Karena meskipun zakat masih ada orang yang tak mampu berzakat. Kita ambil zakat mal. Zakat mal itu Bapak Ibu dalilnya sama. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Shadaqatan. Sedekah. Yang diambil dua. Sedekah sunnah, sedekah wajib. Kalau sedekah sunnah jangan paksakan, tapi sedekah wajib yang dipaksakan. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kalimatnya tidak Allah sebut dengan zakat? Tapi kenapa Allah sebut dengan sedekah? Karena konsepnya, kalau sedekah itu masih terikat dengan kemampuan, kapasitas, dan kekuatan. Disitulah makanya disebut, kalau tidak sanggup berpuasa, tidak sanggup bayar zakat, atau tak sampai batasnya, ya tak usah berzakat. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Contoh zakat mal. Sebenarnya Bapak Ibu, karyawan-karyawan hari ini, yang pekerja-pekerja kantoran, yang dipotong gajinya, kalau gajinya tak sampai 8 juta per bulan, berarti tak wajib zakatnya. Kalau gaji dia tak sampai 8 juta per bulan, tak wajib zakat. Karena yang wajib zakat itu 8 juta ke atas. Boleh dihitung. Paling standar betul 7.500.000. Yang gajinya 7.500.000 itu baru masuk standar. Itu pun mepet banget. 85 juta. Kalau 85 gram. Berarti kalau gajinya cuma 6 juta, sebenarnya tak wajib zakat. Tak wajib. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak begitu, tak ada kebiasaan. Tidak ada kebiasaan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya utang. Punya utang nih, utang rumah. Bapak Ibu gaji per bulan 6 juta. Ada utangnya. Kehidupan hari-hari 2 juta. 1 bulan itu habis belanja bulanan segala macam, habis 2 juta. Anak habis 1 juta. Misal. Sekarang pertanyaannya kita kurang ini. 2 juta tambah 1 juta, 3 juta. Cicilan 2 juta, 5 juta. Misal, tinggal 1 juta. 1 juta itu kadang-kadang untuk kepentingan yang lain habis. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pilih mana? Pilih bayar zakatkah atau bersedekahkah? Atau mohon maaf mencukupi kebutuhan? Semua orang akan bilang mencukupi kebutuhan. Sekarang pertanyaannya kita balik. Kalau semua orang berpikir dan mencukupi kebutuhan, kapan mereka melatih tangan mereka berbagi? Kapan tangan mereka dilatih untuk berbagi? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Ada. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Di antara sebagian haknya, di antara sebagian hartamu itu ada haknya orang lain. Hakun lis-sa'ili wal mahrum. Keluarkan
Bisa sifatnya zakat, bisa sifatnya sedekah sunnah. Itu makanya Bapak Ibu dalilnya para ulama, kenapa zakat profesi itu dibenarkan. Kenapa kok dibenarkan zakat profesi itu? Karena kalau tidak dilatih dari sekarang, kapan lagi? Kalau dihitung-hitung kebutuhan, tidak akan ada yang berzakat. Tidak akan ada yang berzakat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, dalam mazhab Imam Syafi'i, mutlak mengatakan tidak dibenarkan yang namanya zakat profesi. Jadi sekarang ini Mas pakai mazhab siapa? Imam Abu Hanifah yang membenarkan zakat profesi. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i Bapak Ibu, kalau kita pakai model ekstrim, itu pemaksaan zakat itu namanya. Zakat profesi potong atas, itu pemaksaan. Justru zalim. Andai kata mohon maaf, dipotong atas. Sementara dia punya kebutuhan, misal, punya kebutuhannya, mendesak kebutuhannya. Tak makan dia karena diambil uangnya tadi, dipotong atas. Zalim itu, katanya begitu. Tapi kan yang dipotong tidak besar Bapak Ibu. Tidak besar dipotong. Kalau gaji dia 7,5 juta, berarti anggaplah 85 juta per tahun. 85 juta per tahun. 85 juta per tahun dikalikan, tidak usah tinggi-tinggi. Kalau 2,7 terlalu tinggi, anggaplah 2,5 misalkan. 2,5 dari 2,5 itu dari 85 juta, dapatlah di situ 2,5 juta. 2,5 juta bagilah 12 bulan. Dapatlah di situ berapa, sekitar berapa tuh? 200 sekian, 200-an. Sekitar 200.000. Tapi kan lumayan, Ustaz, 200.000 bisa beli beras 10 kilo. Oh iya juga. Itu memang betul kalau itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata sebagian ulama Syafi'i itu justru bagian daripada pemaksaan. Tapi kalau itu tidak dilatih, justru mohon maaf kalau tidak dilatih gak akan berzakat. Makanya mazhab Basnas itu tidak menggunakan mazhab Syafi'i. Dalam zakat profesi itu tidak menggunakan mazhab Syafi'i. Tapi lebih condong kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau pakai mazhab Syafi'i, kental kita pakai Syafi'i misalkan, tak ada zakat profesi dah. Tidak ada zakat produktif. Zakat produktif tidak ada, zakat profesi tidak ada. Tidak ada tuh. Tidak ada lagi bayar pakai 2,5, 2,7 sampai 3. Tidak lagi pakai uang, pakai makanan pokok. Itu kalau mau kita murnian pakai mazhab Syafi'i. Cuman Basnas kayaknya mencari celah. Maksudnya mencari celah di situ, kita cari bagaimana orang itu harus zakat. Kalau pakai kental-kental lagi Bapak Ibu, pakai kental-kental lagi, 8 juta dia pendapatan dia per bulan, atau anggaplah 7 juta, 10 juta, enggak usah 8 juta, 10 juta. Dikurangi kewajiban dia. Bulanan dia. Habis tinggal 1 juta, tak jadi wajib zakat lagi. Sampai sini paham Bapak. Sehingga pemahaman para ulama itu ada 2 tentang zakat itu. Satu, memahami bahwa yang bersih, kalau bahasanya neto, iya betul itu dia. Iya kan? Anda enggak bodoh-bodoh banget lah. Neto, yang dihitung yang bersihnya doang. Kalau yang dihitung yang bersihnya kemudian baru dikalkulasikan selama 1 tahun, saya sangat seyakin-yakinnya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang wajib zakat. Kalaupun ada, hanya hitungan jari. Kita ambillah Khairul Tanjung. Itu hutangnya melimpah tuh Bapak Ibu. Jadi kalau dihitung hutangnya, tak jadi bayar zakat itu. Tak jadi bayar zakat. Hutang banyak. Rumahnya tingkat 2, mobilnya 4. Rupanya semua ini pakai cicilan bulanan. Yang 1 2 juta per bulan. Yang Fortune 10 juta per bulan. Sementara gajinya cuma 10 juta selesai. Tahu saya kan justru dizakati itu mah. Kan begitu. Itu kalau pikir-pikiran miskin-miskinan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Yusuf Al-Qaradawi merujuk kepada pemahaman para ulama yang berfokus pada bidang maqasid syariah, Jasir Audah itu. Kata Yusuf Al-Qaradawi begini, dalam merujuk pemahaman Ibnu Ashur dalam konsep maqasid syariah itu, tidak bisa konsep itu diterapkan di akhir zaman atau di zaman modern ini.
Kenapa nggak bisa dijadikan patokan? Karena kalau dijadikan patokan itu bersihnya, tidak akan ada orang yang berzakat. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, jangan hitung bersihnya. Pendapatan dia berapa? 8 juta per bulan atau 10 juta dia per bulan. Maka 10 juta per bulan tadi, maka dikalikanlah selama 1 tahun 120 juta. 120 juta berapa 2,7 daripada 120 juta tersebut. Itulah yang dikeluarkan. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tidak ada pakai hitung-hitungan bersih, tidak usah. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kembali kepada hadis tadi. Nah, berbeda zakat fitrah dengan zakat mal. Berbeda dengan zakat fitrah dan zakat mal. Ini harus kita luruskan. Zakat mal tidak harus dibayarkan di bulan Ramadan. Tidak harus dibayarkan di bulan. Tapi kalau ingin menumpuk boleh. Biar banyak yang dapat. Boleh. Sampai sini paham Bapak Ibu? Karena kalau cuma mengandalkan zakat fitrah sebenarnya cukup juga untuk orang fakir miskin. Karena kan makanan pokok. Makanan pokok. Nah itu boleh juga, tidak ada masalah. Cuma yang harus kita luruskan, tidak harus membayar zakat mal itu di bulan Ramadan. Kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah memang harus sunnahnya lagi, fadilahnya lagi, utama afdolnya lagi sebelum sholat. Cuman kalau banyak siapa yang mau bagi-bagi sebelum sholat id? Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kaitan dengan hadis tadi bagaimana Pak Ustaz? Kita lihat. Kaitan dengan hadis ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Kenapa kok dilemahkan oleh para ulama? Ya, tidak ada syarat diterimanya puasa seseorang itu dengan zakat fitrah. Zakat fitrah urusan sendiri, pahalanya hitungannya sendiri, puasa ibadah sendiri. Ini dua ibadah yang berbeda. Dua ibadah yang berbeda. Berbeda dengan sholat. Berbeda dengan sholat. Ini masuk dalam salah satu kesalahan yang terjadi di bulan suci Ramadan yang banyak dilakukan. Apa itu? Meninggalkan sholat dengan sengaja tapi tetap berpuasa. Orang yang puasa, orang yang bayar zakat, tidak sholat dia, tidak Allah terima dua-dua pahala puasa dan zakatnya. Kalau dia tak sholat. Tapi kalau dia tidak puasa, tapi kemudian dia bayar zakat, atau dia tidak bayar zakat tapi berpuasa, hitungan pahalanya beda-beda, kata para ulama. Puasa hitungan sendiri, zakat hitungan sendiri. Kalau dia tidak bayar zakat, itu urusan dia dengan Allah dalam urusan harta. Kalau dia tidak berpuasa, itu urusan dia dengan Allah dalam urusan puasa. Tapi kalau dia tidak sholat, semua amal ibadahnya yang lain tidak Allah terima. Nah, coba bayangkan betapa besar pengaruhnya. Jadi sholat berbeda dengan puasa dan berbeda dengan zakat. Keutamaan puasa adalah, kelebihan puasa Ramadan adalah Allah sendiri yang langsung memberikan pahalanya, yang langsung menghitungnya, yang langsung membalasnya. Apa maksudnya? Tergantung pada Allah. Kalau Allah mau langsung balas di dunia, langsung dibalas. Kalau Allah mau langsung balas di akhirat, biar dibalas di akhirat. Itu tergantung pada Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi hadis ini didhaifkan para ulama karena bertolak belakang daripada konsep yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang lain hanya menyampaikan persoalan puasa, tidak menyampaikan persoalan zakat. Disampaikan dalam hadis yang paling sahih itu ada dua. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampunkan dosa dia. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Orang yang puasa saja tidak ada disebutkan zakat di situ, Allah ampunkan dosa dia yang sebelumnya. Dosa-dosa sebelumnya diampunkan. Artinya bagaimana Allah mengampunkan dosa sebelumnya sementara kalau dosa itu tak sampai kan tak mungkin. Nah, disinilah logika para ulama bermain bahwa hadis ini tak sejalan dengan konsep Tuhan dan sifatnya Allah dan dengan hadis yang lain. Kata para ulama, hadis ini lemah. Sebagian lagi mengatakan hadis ini palsu. Nah, bagaimana dengan mayoritas ulama? Tidak disebutkan oleh mayoritas ulama di sini, hanya saja ulama mengatakan banyak yang mengatakan hadis ini lemah.